2.000. Tutup ya gak apa-apa Pak, asal sehat semua kambing-kambing. Nah ini kaget berapa? Pasarnya ditutup ini. Itu tutupnya dadaan ya Pak. Oh, kaget. Ya dikasih informasi dulu, jadi udah sampai sini baru tahu. Oh, ini bawa berapa ekor kambing, Mas? 8 ekor tadi. Udah ada yang Ada yang laku, belum ada yang laku. Dari mana Mas? Dari Rembang. Oh, Rembang mana? Terkait harga gimana Pak? Harga masih stabil. Harga masih stabil. Di harga berapaan ini Pak kambingnya? 2000-an ya. Jangan 2000. Namanya Mas Gun. Gun siapa? Gun. Lari. Oke. Ya, terima kasih. Gandengan. Ini balik ke Kembang. Lain. Satu kali sih berapa? 20. 20. Ada penurunan harga nggak Mas? Oh, ada, pasti ada. Ada. Berapa Mas? Dari yang Sekitar ya 20% ya. 20%. Berarti ini harga 2 juta turunnya 400.000. Ya, Oh. Jalan dari mana Mas? Banjar. Banjar Asma sinten Mas? Rahmat. Rohmat. Tapi kaget juga, Mas. Pasar ditutup. Ya, kesulitan jualnya ya. Kesulitan jualnya ya. Kesulitan. Jelang Idul Adha juga ini ya nanti ya. Harapannya apa Mas ini Mas? Harapannya cepat selesai. PMK-nya cepat selesai. Belum, Mas apa jadi Mas? Mas apa? Rohmat. Oke Mas Rohmat. Oke Mas Rohmat. Terus harga namanya siapa Mas? Namanya Muhammad Abdul Mufid dari Karangnongko, Buluroto. Kalau ya efek dari penutupan ini sih, kalau bagi penjual yang jelas kambing tidak bisa jual soalnya pasar ditutup, ya kerugiannya ya banyak, setiap hari harus beli makanan untuk kambing. Ini bawa berapa ekor kambing, Mas? Ini yang saya bawa sekitar 15. Di rumah masih ada banyak Mas. Di rumah masih ada 15-an. 15-an. Kalau di sini kan kalau ditutup pasar tutup, jadi nggak bisa jual. Ya setiap hari kerugiannya untuk pakan dan lain-lain ya banyak. Ada pengaruh di harga nggak Mas? Kalau masalah harga kelihatannya nggak ada. Mungkin kalau untuk penjual dari untuk pembelian di kampung mungkin bisa murah, tapi kalau di pasar sama saja. Kalau di pasar sama saja. Turun ya, berapa Mas harganya ini, antara berapa sampai berapa ini? Ya biasanya turunnya 200-an biasanya. Kisaran 200-an biasanya kalau kayak di dampaknya gitu Mas. Ini udah lama ternak juga Mas? Kalau ternak sama saja. Ya kan nggak bisa jual ya Mas. Otomatis pembeli cuma bisa nyetok di rumah. Cuma ditimbun. Kalau ada orang yang mau jual, dibeli terus ditimbun di rumah tuh. Tapi kaget gak Mas dengan penutupan pasar ini Mas? Oh kaget karena mendadak ini Mas. Sangat merugikan banyak. Kalau kambing mah kerugiannya nggak seberapa Mas. Kasihan itu yang penjual nasi. Soalnya tadi malam sudah masak, pagi nggak bisa dijual. Bahkan
satu malam 3 juta ada. Rupiahnya. Ini sengaja nggak diturunkan mas, kambing-kambingnya ini. Ya, sengaja nggak diturunkan mas, soalnya tahu kalau gini kan. Kalau ada yang cari baru tak turunkan. Oh gitu. Nah, sebagian saja yang diturunkan. Udah laku berapa tadi mas ini mas? Ya, alhamdulillah laku 2. 2 ya. Harapannya terkait PMK Ya, ini mungkin. penyakit ini cepat ya selesai lah. Biar pedagang dan yang mau cari untuk akikah dan kurban bisa lancar lagi. Barangkali juga meminta bantuan dari pemerintah juga, atau mungkin ada desinfektan atau mungkin obat-obat bagi. Ya itu semoga bagi peternak-peternak khususnya penjual yang banyak punya hewan di rumah bisa itulah pemerintah agak perhatian mengasih desinfektan ke rumahnya biar itu dana tidak membengkak, tambah membengkak gitu. Ada gejala penyakit PMK ini Kalau nggak di di rumah kandang? alhamdulillah nggak ada. Yo kandangnya alhamdulillah juga bersih ya. Makasih. Aman, ya. Yuk. Jadi gini, melihat situasi di sekitar Blora kan sudah banyak yang positif PMK, kemudian berdasar laporan dari lapangan dan kita uji ke BB Wetwates sampai hari kemarin terakhir, hari kemarin itu kita ada data laporan 10 kecamatan atau 16 desa. Kemudian yang sudah kita ujikan itu 10 positif dari 11 sampel yang kita kirim. Sehingga dengan adanya itu untuk mengurangi risiko penularan atau masalah yang lebih besar, kita usulkan untuk pasar hewan ditutup. Memang penutupan ini terkesan tergesa-gesa, tapi saya mohon pengertiannya. Ini untuk masalah ternak kan aset yang sangat besar di Blora, harus kita selamatkan. Jadi mohon masyarakat tetap tenang, kalau ada lapor ke petugas, kemudian ada penanganan kesehatan. Dan itu ternyata Untuk penutupan berapa hari Pak? Seperti sariawan pada mulut, segera lapor ke petugas. 14 hari. Pincang. Dan nanti bisa kita evaluasi, syukur nanti hasilnya bagus, angka laporan dari teman-teman lapangan kasusnya menurun, dimungkinkan kita segera buka. Atau bisa diperpanjang bila mana memang diperlukan. Tergantung nanti kita evaluasi setelah 14 hari. Karena juga kita sesuaikan dengan masa inkubasi kan 14 hari Pak. Jadi dari situ nanti kelihatan yang ada infeksi dan enggak dan seterusnya gitu. Untuk memaksimalkan penanganan di lapangan. Nah, virus ini dari mana ya Pak? Virus ini? Nah, kalau virus ini kan penyebarannya itu kan sangat mudah ya, mulai dari aerosol, dari kendaraan ataupun dari letongnya, peralatan petugas bahkan, atau siapa aja yang bisa berpotensi untuk menularkan. Karena apa? Kita begitu bersentuhan dengan hewan yang sakit, mungkin dari dropletnya aja bisa menular, apalagi dengan kotorannya dan sebagainya. Makanya ini kita usahakan penutupan ini adalah meminimalkan lalu lintasnya, karena potensi yang sudah kita evaluasi ternyata potensi penularannya itu dari transportasi, maksudnya dari daerah yang sudah tertular masuk ke Blora. Walaupun cuma bawa 1 bibit, ternyata kemarin laporannya seperti itu. Kita pantau ternyata betul, kita laporkan, kita uji positif. Akhirnya 1 kandang kena semua. Nah, ini makanya berdasar pengalaman itu dan fakta itu kita lakukan yang terbaik untuk Blora ini. Pak, ini pantauan di lapangan kan masih banyak penjual yang datang ke sini ya Pak ya? Oh iya, ini saya minta maaf kepada seluruhnya masyarakat maupun yang lain. Penutupan ini sudah sebenarnya terlalu gesa-gesa, memang itu sudah kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Jadi kita memaksimalkan, dan memang untuk komunikasi dengan bakul kambing ini kan belum ada grupnya Pak. Jadi kita agak terlambat mungkin ya. Kalau yang pedagang sapi, pedagang besar itu sudah ada komunikasi, jadi cepat. Begitu saya share di grup, mereka udah tahu semua, oh pasar tutup gitu. Cuman ini juga kita udah sepakat, nanti kita jam 9 harus sudah bersih untuk kita desinfeksi dan sebagainya. Sudah teknis peternakan. Pak, Kabupaten Blora ngambil sampelnya berapa Pak kemarin Pak? Kemarin kita ambilnya 11 sampel Pak, dari suspek yang sudah ada di 3 kecamatan tadi. Dan itu akan terus dilakukan? Pengambilan sampel itu? Kalau pengambilan sampel ini bisa dilakukan bila mana memang diperlukan. Nanti sejauh mana laporan dari masyarakat, kita evaluasi perkembangannya, menurun atau makin bertambah.
Sudah jelas-jelas ada gejala klinis, sudah suspek, itu dibolehkan dipotong. Cuman tolong untuk itu lebih baik diawasi oleh dokter hewan medis atau paramedis kita. Karena apa? Yang ada mulut dan kepala untuk intinya, kemudian di teracak di kaki itu sebisa mungkin diapir. Jeruan? Pak jeruan bisa dimakan, nggak ada masalah. Oh, Karena kalau kita udah jelas itu kan kelihatan ada korengnya Pak. Masa apa ya kita itu mentolong mangan nih berarti gitu. Kan otomatis diapir. Kalau yang lain monggo dengan perlakuan pemasakan yang betul, direbus dan sebagainya bisa dikonsumsi. Dampak bagi kesehatan manusia apa Pak itu? Pak? Oh, ini kita kan untuk PMK ini tidak zoonosis Pak, tidak menular ke manusia. Terima kasih Pak.